kemampuan membaca turos atau kitab kuning, dan yang ketiga adalah kemampuan di dalam menghafal hadis. Nah, syarat-syarat ini menjadi satu keunggulan di dalam prodi yang dikembangkan di UIN Said Ali Rahmatullah, dan kebetulan di dalam narasumber kali ini saya mendengar ini bahwa saudara Yazid Kinan Abdullah ini adalah merupakan salah satu mahasiswa program studi ilmu hadis yang telah berhasil menghafalkan 580 sekian hadis lengkap sanad dan matannya di dalam kitab Sahih Bukhari. Tentu ini sebuah langkah besar dalam program lecture series, bahwa kegiatan ini menjadi satu ajang kompetisi ya. Bagaimana kita beradu argumen, beradu gagasan dan ide, tidak hanya di lingkup internal UIN Said Ali Rahmatullah, tetapi mampu berkompetisi dalam ide dan gagasan dalam skup yang lebih luas di antara para generasi-generasi muda yang melanjutkan pemikiran-pemikiran Syekh Hashim Asy'ari. Nah, para mahasiswa yang saya banggakan, saya kebetulan sebagai pengelola prodi ilmu hadis menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada kalian semua, terutama kepada panitia pelaksana dan wabil khusus kepada HMJ prodi ilmu hadis dan seluruh peserta lecture series. Perlu kami informasikan bahwa kegiatan ini adalah bukan kegiatan cuap-cuap ya, bukan kegiatan yang semata-mata seminar, tidak, tapi kegiatan yang memang didasarkan kepada hasil sebuah riset atau penelitian yang mendalam, dan hal ini perlu didiskusikan untuk menemukan satu ide dan gagasan yang orisinil dari Syekh Hashim Asy'ari melalui kontribusi para peserta semuanya untuk menanyakan perihal tentang gagasan dan ide Syekh Hashim Asy'ari di dalam kitabnya At-Tibyan. Para mahasiswa yang saya banggakan, tentu kegiatan lecture series ini karena sifatnya periodik ya, jadi tidak hanya berhenti dalam session yang pertama, akan muncul kajian-kajian hasil riset dan penelitian yang mendalam dari prodi ilmu hadis yang langsung dibimbing oleh dosen-dosen yang kompeten di bidangnya, dan salah satunya adalah yang sudah dihasilkan oleh saudara Yazid Kinan Abdullah. Jadi pertemuan ini adalah pertemuan ilmiah, pertemuan akademik. Jadi kritik atau apapun itu dikemas dalam ruang akademik ya. Jadi tidak ada yang di luar akademik. Jadi apapun misalkan kekurangan dan kritikan-kritikan yang disampaikan itu dalam ruang akademik. Nah, sebagai pembukaan di dalam lecture series ini sebuah kegiatan yang cukup luar biasa, membanggakan, karena selevel mahasiswa dia sudah berani membranding ide dan gagasannya itu dalam ruang-ruang publik yang lebih luas. Kalau dalam istilah kita itu tidak jago kandang, kira-kira demikian. Tapi mampu berkompetisi dengan sekuler, dengan sarjana-sarjana di luar perguruan tinggi Sayyid Ali Rahmatullah Tulung Agung. Sebagai pembuka, saya berdoa dan berharap semoga kegiatan ini terus berjalan, semakin kuat, semakin hebat, dan mampu melahirkan sarjana-sarjana yang di kemudian hari mewarisi tradisi keulamaan. Salah satunya adalah tokoh Hadratus Syekh Hashim Asy'ari. Tentu kita tahu kemampuan Hadratus Syekh Hashim Asy'ari sampai hari ini melalui ide dan gagasannya bisa kita terima karena beliau di masa mudanya betul-betul bergulat, bergeliat dengan kuat dan semangat di dalam kajian-kajian ilmu, khususnya dalam studi kajian ilmu hadis. Ala hadin niyah wa kullu niyatin shahihah. Al-Fatihah. Saya sampaikan selamat kepada saudara Yazid, dan saya berterima kasih kepada saudara pembanding yang kita hadirkan dari Perguruan Tinggi Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Selamat datang di Prodi Ilmu Hadis UIN Said Ali Rahmatullah dalam rangka lecture series. Di acara yang kemudian, acara yang selanjutnya, mungkin panitia bisa membranding kegiatan ini dalam level-level yang lebih luas, dalam kualitas-kualitas yang lebih tinggi, dan tentu hari ini menjadi starting point untuk memperkenalkan kepada masyarakat dunia melalui bibit kegiatan yang kita selenggarakan pada hari ini. Saya ucapkan selamat dan terima kasih, dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Ubaidillah yang telah menyampaikan sambutannya sehingga bisa membuat kita semakin termotivasi di dalam menghafal hadis juga. Selanjutnya, sambutan yang kedua dari Ketua MPS, namun yang akan diwakilkan oleh Saudari Lailatul Badriah. Kepada beliau dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Pertama, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ubaidillah M. Hum yang telah mendukung acara lecture series season 1 ini dengan tema transmisi konseptualisasi hadis dalam Al-Qur'an sebagai strategi rekonsiliasi kebangsaan Hadratus Syekh Hasim Asy'ari. Dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih juga kepada Saudara Yazid Rinan Abdullah selaku pemateri dan juga peneliti muda MH2T. Dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih juga kepada Mas Fajar Syarif sebagai pembanding komentator dari UIN Sunan Ampel Surabaya. Juga saya ucapkan banyak terima kasih kepada peserta yang antusias sekali dalam acara lecture series season 1 ini. Semoga acara ini bisa berkembang dengan baik ke depannya dan dapat dilaksanakan dengan istiqomah setiap bulan. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Usikum minafsi bitaqwallah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Mbak Lailatul Badriah yang telah menyampaikan sambutannya. Baik, kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu penyampaian materi oleh Saudara Yazid Kinan Abdullah. Namun sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan CV dari pemateri. Nama Yazid Kinan Abdullah, lahir pada tanggal 2 September 2001 di Kabupaten Cirebon Timur, tepatnya di wilayah Sindang Laut. Saat ini tinggal di Kampung Pulau Jahe, Jakarta Timur. Riwayat pendidikan di SDN Cirendau 3 Pagi, MTS NU Buntet Pesantren, MAN 3 Cirebon. Dan saat ini beliau sedang menempuh pendidikan di kampus UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung, mengambil jurusan ilmu hadis. Dan tidak lupa pula kepada CV pembanding, yaitu Fajar Syarif Mubarak. Nama Fajar Syarif Mubarak, tempat tanggal lahir Tuban 13 Januari 2001. Alamat Dusun Kajongan, Junggolo, Kecamatan Jenuh, Tuban. Pendidikan formal MI Mambaul Futuh 2010 sampai 2013, MTS Mambaul Futuh 2013 sampai 2016, MA Mambaul Futuh 2016 sampai 2019, UIN Sunan Ampel Surabaya 2019 sekarang. Pendidikan non formal Best English Course 2009 sampai 2012 dan Ponpes Al-Mukhtariyah Asy-Syafi'iyah 2013 sampai 2019. Itulah tadi CV dari pemateri dan pembanding kita yang nantinya akan menyampaikan beberapa materi yang akan disampaikan. Oke, teman-teman. Acara ini adalah acara yang akan kita tunggu-tunggu. Oleh karena itu, langsung saja kita mulai. Kepada Mas Yazid, waktu dan layar dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin khatamul anbiya'i wal mursalin amma ba'd. Pertama-tama yang saya hormati Profesor Dr. Makhluddin AG selaku Rektor UIN Said Ali Rahmatullah. Dan yang saya hormati pula Kepala Jurusan Ilmu Hadis Bapak Ustadz Ubaidillah M. Hum,
selaku dosen pembimbing saya juga. Dan yang saya hormati pula Ketua HMPS Mas Zainuddin Asror, serta wakil dan para jajarannya. Dan yang saya hormati pula teman-teman sekalian yang hadir dalam acara pada pagi hari ini. Ya. Terima kasih banyak juga kepada HMPS yang telah mempercayai saya. Sebenarnya juga saya masih belum cukup ya sebenarnya, masih belum belum layak sebenarnya untuk hadir dalam ini. Pada tema kali ini saya mengangkat judul yaitu transmisi konseptualisasi hadis dalam At-Tibyan sebagai strategi rekonsiliasi kebangsaan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Jadi kitab At-Tibyan itu ada dua sebenarnya. Jangan sampai salah teman-teman. At-Tibyan yang pertama itu fi adabil hamalatil Quran yang terkenal juga. Di dalam kalau kitab At-Tibyan yang saya bahas kali ini yaitu An-Qata'atul Arham wal Aqarib wal Ikhwan. Ya, ini karangan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Oleh karena itu saya mengangkat tema besarnya seperti halnya yang judul, yaitu silaturahmi adalah kunci persatuan. Bagaimana silaturahmi ini bisa menjadi kunci persatuan pada waktu tersebut ya. Seperti kutipan seperti firman Allah, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ayat. Mungkin Mas moderator bisa menampilkan ini saya slide PowerPoint. Oke, siap Mas. Bagaimana sudah? Sebentar Mas. Ini recording, aduh. Ya, baik. Jadi penelitian saya ini didasari adanya kasus intoleransi yang sepanjang tahun 2019 ya, waktu itu sepanjang tahun 2019. Kemudian bisa di slide selanjutnya, Mas. Slide selanjutnya. Jadi program imparsial itu menyebutkan setidaknya itu ada 32 kasus. 31 kasus intoleransi atau pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia. Mengapa saya mengambil sampel pada tahun 2019? Dikarenakan 2019 ini masih tergolong pergerakan yang masih offline ya. Berbeda hal dengan 2020 hingga saat ini, yang mana itu ada kasus COVID-19 yang menyebabkan kita itu online. Nah, fakta kasus intoleransi ini kemudian terjadi sebanyak itu 31 kasus. Yang 12 kasusnya itu pelarangan atau pembubaran ritual terhadap pengajian ceramah, pengajian ritual kebudayaan, kemudian kepercayaan tertentu lainnya, itu sebanyak 12 kasus. Sebanyak 12 kasus. Kemudian dalam hal menunjung ini, saya mengambil sampel. Mohon di slide yang keempat itu langsung saja. Dari Tirto ID, tingkat toleransi beragama umat muslim di provinsi-provinsi Indonesia. Jadi ketika nilainya itu minus, itu berarti provinsi yang tidak intoleran ya. Di situ keterangannya makin tinggi nilai, makin tinggi tingkat intoleransinya. Sebagaimana provinsi yang pertama yaitu Aceh. Aceh ini padahal kita kenal ya sebagai Serambi Mekahnya Indonesia. Mengapa kok bisa intoleransi ini sangat tinggi di wilayah yang notabene-nya ini menegakkan hukum Islam ya. Kemudian Sumatera Utara ini minus 0,12. Sumatera Barat minus 0,08. Kemudian disusul lagi langsung saja ke DKI Jakarta. DKI Jakarta itu minus 0,14. Kemudian Jawa Barat itu minus 0,12. Dan Jawa Tengah itu minus 0,03. Hanya Jawa Timur ini. Jawa Timur itu masih ada plusnya ya, 0,08.
Dan yang paling tinggi itu adalah terjadi di Kalimantan Utara. Yang notabene-nya provinsi ini adalah tidak dihuni dengan Islam saja, tetapi di dalamnya itu banyak beraneka ragam budaya dan agama, tidak hanya Islam saja. Kemudian selanjutnya yaitu biografi singkat Kiai Hasyim Asy'ari. Rasanya teman-teman mungkin sudah mengenal ya figur atau keulamaan beliau, biografi singkat Kiai Hasyim Asy'ari, yaitu pengarang dari kitab At-Tibyan, An-Muqatta'atil Arham wal Aqarib wal Ikhwan. Beliau ini adalah seorang ulama yang lahir pada hari Selasa tanggal 24 Zulqa'dah ya, 1287 Hijriah. Ketika saya lihat itu di kalender, ternyata beliau itu 14 Februari 1871 Masehi. Beliau lahir di Tambak Rejo, Jombang, dan wafatnya itu pada hari Jumat ke-7 Ramadan, 25 Juli 1947. Jadi kewafatan beliau itu 2 hari setelah Indonesia merdeka. 2 hari setelah Indonesia merdeka. Pendidikan beliau ini terbagi menjadi 2 periode. Yang pertama itu periode pesantren lokal. Yang kedua itu periode Makkah selama 7 tahun. Yang pertama, periode pesantren lokal ini beliau itu banyak sekali mondok. Yang pertama itu beliau mondok terhadap kakeknya, yaitu Kiai Utsman. Beliau ini kakeknya itu bernama Kiai Utsman, dan beliau merupakan keturunan dari Syekh Maulana Ishaq ya, Kemudian beliau ini juga percampuran antara 2 terah sebenarnya, darah biru dan kemudian beliau juga keulamaan. Beliau Jaka Tingkir itu merupakan mbahnya beliau juga. Nah, periode pesantren lokal ini beliau pertama itu mondok di pesantren Gedang yang diasuh oleh kakeknya. Kemudian beliau mondok lagi di pesantren keras yang didirikan oleh ayahnya, yaitu Kiai Asy'ari. Kemudian beliau mengembara mencari ilmu ke pesantren Wonorejo, Jombang juga. Pesantren Wonorejo. Ini pada pertama periode pesantren lokal ya. Kemudian yang kedua yaitu perjalanan ilmiahnya dilanjutkan ke pondok pesantren Wonokoyo. Wonokoyo ini terletak pada Probolinggo, daerah Probolinggo, dan yang kemudian dilanjutkan lagi itu ke Langitan Tuban. Kemudian lanjut lagi perjalanan pesantren lokalnya beliau yaitu ke Kadembangan Bangkalan, yang mana kita kenal kiainya tersebut yaitu Waliullah ya, Syekh Khalil Bangkalan. Dan yang terakhir dari periode pembelajaran beliau selama di Indonesia atau lokal itu di pesantren Siwalan. Ketika beliau itu sudah matang dalam ilmu nahwunya, ilmu balaghahnya terhadap pondok pesantren yang di Umban. Kemudian beliau ini mengajukan untuk rihlah. Rihlah itu ke periode Mekah. Periode Mekah untuk tujuan pertamanya itu untuk haji sebenarnya. Tetapi haji zaman dahulu ini, pada zaman Kiai Hasyim Asy'ari ini, haji tidak hanya haji saja, ternyata beliau itu menempuh pendidikan juga di sana, menempuh pendidikan. Nah, fokus pemikirannya oleh karena itu, beliau ini adalah agama dan kebangsaan. Beliau juga merupakan pendiri organisasi Islam Nahdlatul Ulama. Nah, dari periode Makkah ini, beliau ini menemukan para tokoh yang langsung belajar keislaman di Tanah Suci Mekah, dan beliau mendapatkan transmisi sanad ilmu hadis itu yang ke-24 dari Syekh Mahfud At-Tarmasi. Syekh Mahfud At-Tarmasi ini juga masih tokoh dari Indonesia ya, tokoh ulama dari Indonesia, tapi beliau menetap di Makkah. Jadi beliau mendapatkan keilmuan hadisnya, pengajaran Sahih Bukhari-nya, sanad keilmuannya itu dari Syekh Mahfud At-Tarmasi, yaitu transmisi yang ke-24. Dari transmisi ke-24. Beliau juga belajar ilmu fikih
belajar ilmu fikih juga ke Syekh Khotib Al-Minangkabau, juga dari Indonesia. Dan beliau menetap di Makkah. Gitu. Kemudian ketika sudah dirasa cukup 7 tahun itu, beliau kembali ke Indonesia. Dan yang ada hal unik terhadap beliau, yaitu ketika Syekh Khalil Bangkalan mendengar bahwa perpulangan beliau, Ki Hasyim Asy'ari, yang merupakan murid kesayangan beliau, ternyata Syekh Khalil Bangkalan ini juga ingin menimba ilmu kepadanya. Nah, ini aneh uniknya ini. Jadi tidak hanya Syekh Khalil Bangkalan ini tidak hanya menjadi gurunya beliau, tetapi Kiai Hasyim Asy'ari pun menularkan atau menurunkan keilmuan hadisnya kepada Syekh Khalil Bangkalan. Syekh Khalil Bangkalan ini terkenal dengan ilmu nahwunya, tetapi hal tersebut tidak menyurutkan kewaraan beliau dalam mengajarkan transmisi sanad keilmuan hadisnya. Kemudian selanjutnya yaitu di antara karya-karya di bidang hadisnya, di bidang hadis Kiai Hasyim Asy'ari. Sebenarnya topik pada kali ini yaitu Kitab At-Tibyan ini sebuah rangkaian dari sebuah konflik pada dahulu, pada zaman tersebut. Yang pertama ini sebenarnya Kiai Hasyim Asy'ari ini dari awalnya ya, konfliknya itu beliau mengarang sebuah kitab yaitu Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini juga kumpulannya hadis-hadis juga. Dari masalah ini, jadi pada masa tersebut, Kiai Hasyim Asy'ari ini berpikir bahwasannya umat Islam ini sedang terpecah belah oleh karena konflik eksternal maupun internal. Nanti akan saya jelaskan. Yang kemudian hal tersebut melahirkan sebuah fatwa. Fatwanya ini yaitu Risalah Al-Mawa'id. Ini dikeluarkan pada Muktamar 1934. Dan dari Risalah Al-Mawa'id tersebut, Al-Mawa'id ini isinya wejangan-wejangan atau nasihat-nasihat kepada para ulama dan khususnya pada ulama dan umumnya pada umat Islam ya, pada saat itu. Wejangan-wejangan agar tidak taklid buta, agar tidak meninggalkan kefanatikan terhadap suatu golongan atau suatu madhab. Ya. Kemudian dari Risalah Al-Mawa'id tersebut, Kiai Hasyim Asy'ari ini berpikir untuk merekonsiliasi umat dengan mengeluarkan dengan mengarang kitab At-Tibyan fi Nahyi an Muqatta'atil Arham wal Ikhwan. Ini untuk tujuannya itu untuk persatuan pada masa tersebut, persatuan umat Islam dalam merekonsiliasi umat ya bangsa yang pada saat itu masih zamannya penjajahan Belanda, dan yang kemudian yaitu karya selanjutnya yaitu Adab Alim wa Muta'alim dalam sebuah pengajaran. Kemudian selanjutnya yaitu kita masuk kepada kitab At-Tibyan sebagai upaya rekonsiliasi bangsa. Bagaimana bisa? Kok kitab At-Tibyan ini sebagai upaya rekonsiliasi? Bagaimana bisa? Nah, baik, selanjutnya di sini saya menjelaskan latar belakang penulisannya. Jadi latar belakang penulisan kitab At-Tibyan ini, monggo bisa slide selanjutnya, itu terjadi antara dua konflik. Jadi dua konflik. Yang pertama yaitu konflik eksternal, yaitu yang berasal dari pihak asing, penjajahan. Yang kedua yaitu konflik internal yang berasal dari bangsa itu sendiri, Ru'aiyah. Nah, bagaimana bisa konflik eksternal pada zaman tersebut, yaitu zaman kolonial penjajah yang didirikan oleh Belanda ya pada saat itu, ini membuat suatu organisasi mendirikan ISDV. Ya. Nah, ini pendirian ini dipimpin oleh Hengsley. Kalau di artikel saya, kemudian yang pada mulanya itu 1912 ini awal mula organisasi Islam ini adalah Sarekat Islam ya, pada saat itu, kemudian disusul oleh Muhammadiyah, kemudian disusul oleh Nahdlatul Ulama yang pada tahun 1926 didirikannya. Nah,
ISDF ini untuk memecah belah persatuan atau pergerakan umat Islam dalam melawan kolonial penjajah. Nah, oleh karena itu dia menyusup pada syarikat Islam yang kemudian pecah menjadi syarikat Islam. Ada yang syarikat Islam merah dan ada yang syarikat Islam putih yang kita kenal itu. Nah, syarikat Islam merah ini yang kemudian akan menjadi cikal bakal Partai Komunis Islam. Baca Partai Komunis ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu sistematika penulisan. Sistematika penulisan. Sistematika penulisan dalam kitab At-Tibyan yang saya kaji tersebut ini mempunyai mempunyai metode syarah namanya. Metode syarah yaitu mengutip suatu hadis kemudian menjelaskannya secara naratif. Jadi yang pertama, beliau ini mengutip sebuah hadis dengan menyebutkan perawi pertamanya saja, rawil a'lanya saja. Seperti contoh nanti ada seperti An Abi Hurairah, kemudian qala Nabi. Jadi rawil a'la itu rawi yang pertama yang mendapatkan hadisnya dari Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua yaitu mengutip matannya saja, mengutip hadis dengan hanya mencantumkan matannya saja. Jadi ketika beliau sudah menyebutkan rawil a'la dan hanya mencantumkan matannya saja, tidak sanad lengkapnya. Kemudian yang ketiga yaitu menjelaskan hasil kutipan hadis yang telah dicantumkan. Menjelaskan hasil kutipan hadis yang telah dicantumkan ini variatif sekali dalam menjelaskannya. Beliau tidak hanya menggunakan opini pribadinya dalam menjelaskan sebuah hadis, tetapi beliau mengutip dengan para ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama mutakhirin dan mutaqaddimin itu dalam menjelaskan sebuah hadisnya ya. Seperti mengutip Imam Syafi'i, kemudian mengutip Imam Abu Hanifah, qaul-qaulnya, nah, semacam itu, sistematika penulisannya. Kemudian yang selanjutnya yaitu strategi perdamaian atau persatuan. Jadi mengapa Kiai Hasyim Asy'ari ini lebih memilih rekonsiliasi daripada penyelesaian konflik lainnya? Nah, di sini saya akan menjelaskannya. Mengapa? Menurut Kelman ini adalah sebuah sebuah pimpinan peneliti dari London. Dalam bukunya itu yang berjudul Disaster of Diplomacy. Jadi beliau ini membagi pemecahan konflik itu menjadi 3 cara. Sebenarnya teori-teori ini masuknya teori-teori sosial. Menurut buku Profesor Wirawan dalam paradigmanya, jadi teori-teori sosial ini dibagi menjadi 3 paradigma. Yang pertama yaitu paradigma fakta sosial, yang kedua itu paradigma definisi sosial, yang ketiga baru paradigma perilaku sosial. Nah, dalam paradigma fakta sosial ini melahirkan 2 teori. Yang pertama yaitu struktur fungsional, dan yang kedua yaitu melahirkan struktural konflik, teori struktural konflik. Nah, kemudian dalam pemecahan struktural konflik tersebut, menurut Kelman ini terbagi menjadi 3 cara. Yang pertama yaitu penyelesaian konflik, dan yang kemudian yaitu resolusi konflik, dan yang ketiga yaitu rekonsiliasi. Penyelesaian konflik ini merupakan sebuah proses kesepakatan antara pihak yang berkonflik dengan mengakomodasi kepentingan masing-masing. Jadi pada zaman tersebut ya, jika ini dilakukan penyelesaian konflik, itu organisasi-organisasi yang lain itu diakomodasi dengan kepentingannya masing-masing. Tidak adanya kesepakatan bersama. Ini dalam penyelesaian konflik, cara penyelesaian konflik. Nah, jika memilih resolusi konflik, ini merupakan pemecahan masalah yang ditandai dengan adanya perubahan pada hubungan para pihak yang berkonflik. Jadi adanya transformasi hubungan, tetapi tidak adanya rasa sikap saling mempercayai satu sama lain. Jadi waktu pada zaman tersebut,
misalnya Sarekat Islam, kemudian Muhammadiyah, kemudian Nahdlatul Ulama. Jika Kiai Hasyim Asy'ari memilih resolusi konflik, itu adanya transformasi hubungan pada para konflik tersebut, tetapi tidak adanya masih kurang rasa percaya gitu ya antara satu organisasi lain. Kemudian kemudian pemecahan masalah berikutnya yaitu rekonsiliasi. Rekonsiliasi ini merupakan penyelesaian konflik yang menumbuhkan rasa tidak percaya antar pihak yang saling berkonflik. Kemudian hal tersebut dapat dicapai melalui proses penerimaan dan rasa tanggung jawab yang telah dibangun. Nah, kemudian jika di slide selanjutnya, dalam prinsip dan syarat rekonsiliasi ini mempunyai prinsip, yaitu ada 2 prinsip rekonsiliasi, yaitu pertama membangun kepercayaan kembali, yang kedua yaitu penerimaan kelompok lain. Kemudian sedangkan syarat rekonsiliasinya yaitu sebagai berikut, ada 4. Yang pertama adanya pengakuan antar golongan, adanya tanggung jawab bersama, kemudian yang ketiga yaitu perdamaian, yang keempat baru mengevaluasi konflik. Bagaimana bisa Kiai Hasyim Asy'ari pada zaman tersebut itu merekonsiliasi umat Islam yang notabene-nya itu sedang terpecah belah ya. Masalah furu'iyah, meributkan masalah furu'iyah, kemudian masalah bangsa yang pada zaman tersebut sedang dijajah oleh Belanda. Nah, prinsip rekonsiliasi ini yang pertama, yaitu membangun kepercayaan kembali. Membangun kepercayaan kembali ini beliau utarakan dalam membentuk suatu wadah. Jadi beliau bersama tokoh Muhammadiyah, yaitu Kiai Mas Mansur, dan tokoh Persis Wono Misedjo, itu membuat suatu wadah pergerakan atau aspirasi umat Islam yang berjudul yaitu yang bernama yaitu MIAI, Majelis Islam A'la Indonesia. Nah, kemudian menerima kelompok lain. Prinsipnya ini menerima kelompok lain. Jadi MIAI ini bertujuan untuk menerima kelompok lain. Menerima kelompok lainnya itu khususnya untuk organisasi Islam di Indonesia yang saat itu seperti ada UI, kemudian Sarekat Islam, kemudian Al-Irsyad, Al-Khairiyah, dan lain sebagainya. Nah, adanya pengakuan antar golongan. Ini syarat-syarat dari rekonsiliasi. Yang pertama, adanya pengakuan antar golongan. Jadi ketika para organisasi ini harus masuk ke dalam MIAI tersebut, satu wadah tersebut, yang pertama kan membentuk suatu wadah. Yang kemudian ya ini harus diakui, antar golongan tersebut harus mengakui bahwa organisasi itu dapat menampung aspirasi pergerakan umat Islam. Nah, ini harus adanya pengakuan. Kemudian yaitu adanya tanggung jawab bersama. Kemudian yaitu perdamaian. Kemudian yang keempat yaitu mengevaluasi konflik. Konfliknya itu apa saja sih? Yang pertama furu'iyah. Sebenarnya yang tadi furu'iyah ini meributkan ya, sampai sekarang bahkan ini furu'iyah itu masih terus diributkan, seperti halnya kunut ya kan. Ada yang mengatakan sholat subuh ini tanpa kunut, tidak ada dalilnya, wah semuanya. Dari Muhammadiyah mengatakan tidak menggunakan kunut, dari Nahdliyin itu menggunakan kunut. Kemudian ada yang mengharamkan ziarah kubur, ada yang mengharamkan tahlilan dan lain sebagainya. Ini adalah masalah furu'iyah ya, masalah cabang yang sebenarnya itu tidak ada masalah sebenarnya. Ta'arudul hadits ini itu tidak ada sebenarnya. Tidak ada pertengkaran sebenarnya. Oleh karena itu, Kiai Hasyim Asy'ari ini mengarang sebuah kitab sebagai upaya rekonsiliasi. Ayo kita bersatu kembali, jangan ada yang meributkan masalah furu'iyah lagi. Karena pada zaman tersebut kita harus berfokus terhadap kemerdekaan Indonesia. Kiai Hasyim Asy'ari itu bertujuan seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu sejarah revitalisasi hadis pra kemerdekaan Indonesia. Monggo bisa di-slide kembali. Nah, ini. Yang pertama yaitu yang sudah saya katakan tadi, Partai Sarekat Islam ini dibentuk pada tahun 1912 dengan tujuan untuk menjadikan wadah perjuangan Islam. Tetapi pada 1932 ini nyatanya mengalami resesi.
mengalami penurunan dalam tubuh organisasi tersebut. Pertama ditandai dengan keluarnya Sukiman pada tahun 1932 dan Haji Agus Salim pada tahun 1936 dengan membuat organisasi bandingan yang bernama Penyadar. Nah, oleh karena itu pada Muktamar ke-9 Nahdlatul Ulama di Banyuwangi, Kiai Hasyim Asy'ari mengemukakan fatwa yang berjudul Al-Mawa'id. Tadi saya katakan Al-Mawa'id dengan menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan di antara alim ulama di Nusantara. Nah, dari Al-Mawa'id ini kemudian beliau merevitalisasi hadis-hadis Nabi dengan mencantumkan 28 hadis Nabi di kitab At-Tibyannya tersebut. Dengan upaya umat Islam pada zaman tersebut itu saling bersilaturahmi kembali, saling sadar akan terkait konflik cabang furu'iyah yang terjadi. Kemudian pada tahun 1937 di Surabaya, jadi pelopornya ini Kiai Haji Mas Mansur, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan para tokoh agama Islam lainnya ini membentuk organisasi tinggi Islam, ya, yang bernama yaitu MIAI. Jadi 1937 ini MIAI dibentuk pada zaman pemerintahan Belanda dalam upaya bersatu, umat Islam ini bersatu dengan menyampaikan aspirasinya pada organisasi tersebut. Nah, kemudian terbitnya kitab At-Tibyan pada tahun 1941, jadi kitab At-Tibyan ini terbit pada tahun 1941, ternyata ini berdampak besar dengan kelompok Islam lainnya ya. Jadi pada tahun 1941 dan 42 ini bergabungnya 21 organisasi Islam yang pada mulanya hanya beranggotakan 7 organisasi saja. Jadi dari 1937 hingga 1941 ini hanya beranggotakan 7 organisasi saja. Nah, bergabungnya 21 organisasi ini selang terbitnya At-Tibyan merupakan suatu bukti nyata terhadap revitalisasi hadis yang diutarakan, yang ditulis oleh Kiai Hasyim Asy'ari pada kitabnya tersebut. Dari peruncingan konflik yang dibahas di Risalah Ahlussunnah wal Jamaah, kemudian beliau menyatukannya pada Muktamar ya Al-Mawa'id, dan beliau juga mencantumkan hadisnya, merevitalisasi hadisnya pada kitab At-Tibyan. Pada kitab At-Tibyan tahun 1937. Kemudian MIAI ini bubar pada 24 Oktober 1943 dan digantikan oleh Masyumi pada masa pemerintahan Jepang. Jadi ketika pendiriannya ini mendirikannya ini pada masa kolonial Belanda, kemudian pembubarannya ini pada masa pemerintahan Jepang. Pembubarannya ini dikarenakan semakin masifnya gerakan Islam pada zaman tersebut, atau yang biasa kita sebut itu kan kaum santri ya, kaum santri dalam melawan penjajah. Kemudian karena kekhawatiran tersebut, pemerintah Jepang pada saat itu menggantinya dengan organisasi Masyumi. Diharapkan untuk membantu pemerintahan Jepang yang kita ketahui ya, Masyumi itu untuk membantu pergerakan pemerintahan Jepang pada masa tersebut, gerakan Asia Timur Raya. Kemudian yang selanjutnya itu konseptualisasi hadis. Dari contohnya ini saya mengambil satu contoh dari kitab beliau, hadisnya. Beliau ini pertama mengutip Rawil A'lanya saja, yang saya sebagaimana saya utarakan yang pertama. An Abdurrahman ibn Auf qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah tabaraka wa taala Anar-Rahman khalaqtur rahim wa syaqaqtu laha isman min ismi faman wasalaha wasalatu wa man qata'aha batatu. Jadi beliau dalam menjelaskan hadisnya di dalam kitabnya itu mencantumkan rawil aqlanya saja, kemudian dilanjutkan dengan matan hadis, kemudian baru disyarahi. Nah,
makna konseptual dari hadis tersebut, yang pertama ini Ar-Rahman Khalaqur Rahim. Jadi ini adalah hadis qudsi ya, dari Abdurrahman ibnu Auf, mendapatkan hadisnya dari Rasulullah SAW. Kemudian bahwasannya Allah ini pernah berfirman, saya adalah saya adalah Rahman. Saya menjadikan sifat Rahim ini, memberi nama sifat Rahim ini sama seperti namanya saya, Isman min ismi. Jadi barang siapa yang menyambungnya, maka akan saya sambungkan rahmat. Dan barang siapa yang memutuskan, akan saya akan putuskan rahmat. Jadi yang makna konseptual pertama yaitu silaturahmi. Kita ini harus senantiasa silaturahmi untuk saling menumbuhkan rasa persatuan di antara umat beragama, tidak hanya umat Islam saja, tapi umat beragamanya yang sebangsa dan sekarang. Begitu aku juga makin surga. Saya ini adalah Ar-Rahman, menjadikan sifat Ar-Rahim. Kenapa Allah ingin menjadikan sifat Ar-Rahim? Sifat Ar-Rahim ini sama dengan namanya. Ya, dipaksin. Sifat Ar-Rahim ini untuk selalu kita jaga, senantiasa kita jaga. Jadi ketika kita tidak menjaga sifat Ar-Rahim tersebut, sama saja kita tidak menjaga apa yang telah dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala. Silaturahmi ini sendiri juga tidak hanya berjabat tangan saja ya, sifat silaturahmi ini. Yang pertama yaitu tidak fanatik terhadap suatu pendapat, yang kedua itu menghargai pendapat orang lain. Kemudian ketika ada perdebatan yaitu berdiskusi dengan sopan santun, ini juga merupakan tali menyambung silaturahmi juga. Kemudian slide selanjutnya yaitu contoh esensi persatuan menurut At-Tatibiyah. Bersatunya Islam dan budaya. Jadi saya menemukan persatuan dalam kitab At-Tibyan ini, Islam dan budaya ini adanya akulturasi, saling bersatu ya, saling berjalan sama lain. Jadi tidak ada asimilasi di dalamnya. Jadi Islam itu datang ke Indonesia itu tidak meleburkan budaya Indonesia, budaya itu tidak meleburkan Islam yang sudah datang di Indonesia juga. Jadi Islam dan budaya merupakan unsur yang saling menyatu dan tidak dapat dipisahkan. Dengan begitu, aksi intoleran yang telah dicontohkan atau ditontonkan oleh sebagian golongan dengan menolak budaya sepenuhnya adalah kesalahpahaman. Apalagi dikit lagi ini kan Ramadan ya. Kalau kita lihat itu pada tahun-tahun sebelumnya, pasti ada saja yang melakukan sweeping terhadap warung-warung gitu kan, terhadap warung-warung, dan ini tidak segan-segan langsung saja mengobrak-abrik warung tersebut tanpa adanya unsur toleransi ya. Barangkali warung tersebut kan kita tidak tahu ya, niat dari orang tersebut itu makan misalnya ketika di dalam warung tersebut adanya musafir kan, adanya uzur syar'i yang lain, itu kita tidak tahu. Tetapi golongan-golongan yang fundamentalis ini menolak tersebut dengan mempertontonkan aksi-aksi yang intoleran ya, aksi-aksi intoleran. Jadi Islam dan budaya merupakan unsur yang saling menyatu. Bagaimana menyatunya? Jadi kita ini semua lahir itu pasti didasari oleh budaya. Maksudnya budaya di sini kita dapat mengetahui Islam, kita dapat mengetahui ilmu pengetahuan yang lainnya, itu dari mbah-mbah kita. Tidak ada yang langsung murni beragama ya. Lahir langsung beragama itu tidak ada. Kemudian Islam dan budaya di Indonesia ini harus saling bersatu, kata Kiai Hasyim Asy'ari ini. Saling akulturasi, saling support ya. Seperti yang dicontohkan oleh Wali Songo ketika mendakwahkan Islam itu tidak penuh dengan arogansi, menggunakan wayang, menggunakan bahan-bahan yang lainnya, dengan mengakulturasi budaya. Ini adalah Islam yang unik. Di Indonesia ini adalah Islam yang sangat unik, berbeda dengan hal Islam-Islam yang di luar dari Nusantara tersebut, dari Indonesia. Jadi ketika Islam datang, gitu ya,
pada zaman dahulu itu kan ini ributnya itu furu'iyah. Kita itu dalam ini tidak boleh menggunakan dalam sholat ya, ibarat. Sholat itu harus menggunakan kunut, harus tidak menggunakan kunut. Kemudian yang budayanya juga kita juga boleh menggunakan batik gitu ya. Budaya Indonesia dan budaya luar itu, apalagi Arab ya, itu beda. Dalam budaya kita itu terkenal dengan batiknya, dengan budaya Arab itu dengan jubahnya ya, jubahnya. Kemudian Islam datang yang notabene ini dari negara tersebut, ini tidak bisa dipaksakan oleh budaya kita. Jadi ketika ada suatu golongan memaksakan budayanya, ini tidak dapat ditolerir ya. Jadi harus adanya akulturasi. Selagi itu masih ada batas norma-norma syariah. Norma-norma syariah. Pun dalam kasus furu'iyah ini sebenarnya dalam hadis juga kan ada yang hadis syariah, ada yang ghairu syariah ya, ada yang mengandung muatan hukum dan ada yang tidak mengandung muatan hukum. Seperti halnya muatan hukum itu kan sholat, puasa, zakat. Nah, ini adalah hadis-hadis yang menyatakan syariahnya. Kemudian yang ghairu syariahnya itu seperti halnya ya furu'iyah itu. Kemudian yang misalnya memanjangkan jenggot gitu ya. Wah, ini saya jenggot lebih agamis ternyata. Itu tidak mesti, tidak selalu. Karena ketakwaan ini kan dalam beragama itu kan yang mengukur hanya ketakwaannya, derajat ketakwaannya. Tidak hanya dalam jubahnya, dalam panjangan jenggotnya, kemudian isbal ya kan, di atas lutut, di atas mata kaki, ini dianggap wah ini sangat Islami. Tidak semestinya begitu. Tidak semestinya begitu. Jadi Islam di Indonesia ini sangat unik. Itu dapat bersatu, Islam dan budaya ini dapat bersatu. Kemudian yang selanjutnya yaitu saya mengkritisi dari kekurangan kitab at-Tibyah. Itu ada 3. Yang pertama itu dalam penulisan karangan, Kiai Hasyim Asy'ari ini lebih memilih bahasa Arab dibandingkan bahasa daerah. Mengapa saya ini mengkritik dari tersebut? Karena pada masa tersebut ini sedang terjadinya masa penjajahan ya. Terjadinya masa penjajahan yang mana notabene-nya orang Islam itu sedang berfokus, tidak hanya orang Islam ya, ini pada berfokus pada melawan kolonialisme ya, penjajahan. Nah, jika dalam bahasa Arab itu rasanya tidak dapat langsung dicerna oleh para tokoh lainnya, proklamator lainnya. Karena bahasa Arab sendiri itu kan bahasa yang tinggi ya, bahasa tinggi. Kemudian yaitu yang kedua itu pengulangan hadis-hadis silaturahmi yang sama. Terdapat 6 hadis yang sama dalam kitab tersebut, ini diulang-ulang. Hanya saja beda perawinya saja. Kemudian yang ketiga yaitu terkesan lebih condong ke organisasi Islam atau ke umat Islamnya saja. Terkesan lebih condong ke organisasi Islamnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu saya mungkin cukup sekian yang saya sampaikan ya. Nanti dilanjutkan sesi diskusi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo saya kembalikan kepada Mas Moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sungguh menarik sekali teman-teman ya. Materi telah menyampaikan materi yang sangat bermanfaat bagi kita dan mengandung unsur ilmu sejarah pula dan persatuan bagi kita. Nah, sekarang kita lanjut nih. Saya mau beralih ke pemaparan materi yang selanjutnya yang akan membandingkan dari apa yang telah disampaikan oleh Mas Yazid. Jadi gimana sih Mas menurut Mas Fajar Syarif ini? Saya persilahkan kepada Mas Fajar Syarif untuk memberikan komentar ataupun opininya kepada Mas Yazid. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Muhtaram ini secara petinggi Agung, Bapak Prof. MAD, dan juga Bapak Kepala Ilmu Hadis, Bapak Ustaz Umum, dan jajaran pengurus HMP, dan juga Mas Yazid dengan Abdullah selaku pemasalah, dan juga tak lupa teman-teman peserta yang berbahagia. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-isnada minad-din, wassalatu wassalamu ala ma anzala alaina min wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in alladzina ballaghul islam ala muslimin, amma ba'du. Saya senang sekali dapat turut ambil bagian dalam menyemarakkan seminar yang diadakan oleh HMP Ilmu Hadis UIN Tulungagung ini. Ini merupakan kesempatan besar untuk memupuk jaringan persaudaraan di lingkup prodi ilmu hadis antar kampus tentunya di seluruh Indonesia. Kebetulan saya yang dari belahan utara UIN Sunan Ampel Surabaya, dan juga turut diundang dalam acara yang berpusat di belahan Jawa Selatan. Ya, untungnya teknologi sekarang sudah mampu untuk melipat jarak fisik tersebut ya. Alhamdulillah seperti itu. Seperti yang hadirin ketahui, saya dipakai untuk berbicara beberapa sedikit tentang sebagai pembanding atau komentar terhadap Mas Yazid yang makalahnya ya keren ini. Bagi saya yang ilmunya cetek ini nggak bisa lama-lama, saya bingung mau ngomong apa untuk selama itu. Jadi ya bagi saya makalahnya Mas Yazid itu keren, bagus, ya sudah gitu aja. Ya saya mau bingung komentar apa lagi, makanya saya agak bertele-tele seperti ini. Ya meskipun begitu ya tetap saya usahakan untuk bertahan selama 15 menit tersebut seperti yang dikehendaki oleh panitia. Okay. Hadirin sekalian, izinkan kepada saya menyampaikan 3 poin yang akan saya utarakan dalam kesempatan kali ini. 3 poin ini menjadi tugas kita bersama dalam mewujudkan kajian Islam yang dinamis dan harmonis. Yang pertama yaitu selain mengkaji kitab-kitab dari Timur Tengah, Barat, hendaknya kita juga menilik turas ulama Nusantara. Bahkan lebih lanjut lagi, kita dituntut untuk menulis hal yang baru yang nantinya dapat digunakan oleh orang-orang sudah kita. Kedua, selalu menjalin ikatan persaudaraan dan menghindari perpecahan. Jangan sampai perbedaan pandangan dalam tataran furu'iyah itu menyibukkan kita untuk saling bersitegang antar sesama. Dan yang ketiga, memanfaatkan media digital untuk menghidupkan kajian Islam, khususnya di bidang hadis yang mana diharapkan masyarakat dapat dengan mudah untuk mengaksesnya. Ya maksudnya ya kajian yang toleran dan tidak memecah belah. Hadirin sekalian, dalam kesempatan kali ini kita diajak oleh Mas Yazid ini untuk menilik turas ulama Nusantara. Ini suatu yang jarang, di mana kajian hadis mengusung turas Nusantara ini jarang sekali. Tak bisa dipungkiri bahwa banyak corak Timur Tengah yang telah masuk. Yang notabene Timur Tengah itu merupakan negeri asal dari hadis, kajian hadis. Tentu itu bukan sesuatu yang buruk. Tapi justru ya, hal demikian membawa dampak baik dalam mewarnai kajian di negeri kita. Kita boleh memilih corak mana yang dipakai, asalkan cocok dan dapat diterapkan terus sesuai dengan ajaran pokok Islam. Mempelajari turas ulama Nusantara ini mempunyai kelebihan sendiri, yakni kedekatan kultural. Ketika kita
dekat secara kultural, tentunya akan lebih mudah memahami apa yang dikandung daripada kita mendatangkan hal baru dari luar. Kita akan sangat berbeda dalam memahaminya. Kayaknya tak banyak yang tampil untuk membahas Turas Ulama Nusantara tersebut. Nah, di sini usaha Mas Yazid ini merupakan bagian penting dalam usaha menghidupkan Turas Ulama Nusantara. Dalam hal itu, selayaknya kita tak berhenti dan selesai membahas Turas tersebut, melainkan memunculkan tulisan dan kajian baru yang nantinya dapat bermanfaat untuk generasi setelah kita. Entah itu berbentuk komentar, syarah, atau maupun karya orisinal. Adapun karya Turas Ulama Nusantara yang dibahas di kesempatan kali ini telah disampaikan bahwa yang dibahas yakni karya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang berjudul At-Tibyan fi Nahyi 'an Muqata'atil Arham wal Ikhwan. Tak diragukan lagi bahwa Kiai Hasyim ini punya pengaruh besar dalam gerakan Islam Indonesia, khususnya pada paruh pertama abad ke-20. Dia sangat terkenal sekali dengan kealimannya hingga menarik sejumlah penulis untuk membahas ketokohan beliau. Tak hanya dari dalam, bahkan dari luar negeri. Kiai Hasyim yang dikenal sebagai ahli dan ilmu hadis ini tak jarang diulas pemikirannya. Dari sekian karya beliau itu yang banyak dikaji itu, saya melihat risalah Ahlus Sunnah itu banyak dikaji dalam rumpun keilmuan ilmu hadis. Akan tetapi Mas Yazid ini membawa perspektif baru dalam menilik pemikiran Kiai Hasyim dengan mengkaji kitab At-Tibyan. Bisa dibilang karya ini itu kurang mentereng dibandingkan dengan karya lain, misal risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan Adabul Alim wal Muta'allim. Ya, dengan diadakannya kegiatan seperti ini, kita tak hanya dapat mengetahui metode dan isi yang terkandung dari At-Tibyan, melainkan kita dituntut untuk membawa pesan-pesan yang terkandung dalam tataran aplikasi. Mengapa demikian? Seperti yang diungkapkan Mas Yazid dalam makalahnya yang tertulis yang kemarin dikirim kepada saya, itu penelitian yang dilakukan Mas Yazid ini terhadap kitab At-Tibyan ini menggunakan metode hermeneutika yang diusung Hans-Georg Gadamer, yang mana selain menekankan pada pemahaman dengan fusi horizon, persatuan pemahaman antara peneliti dan penulis naskah, juga menekankan pada pemahaman dalam bentuk tataran aplikasi. Ya, maksud fusi horizon tadi kan titik temu horizon peneliti dengan penulis naskah. Jadi bukan pengetahuan penulis naskah yang dipaksakan masuk ke dalam peneliti yang sekarang, atau sebaliknya peneliti yang sekarang dipaksa untuk masuk ke horizon penulis naskah. Akan tetapi maka dari itu tidak cukup dengan meneliti jalan pikiran penulis dengan berbagai aspeknya, dari aspek historis, sosiologis, dan lainnya ini, melainkan perlu adanya kontekstualisasi sehingga isi naskah dari kitab At-Tibyan ini dapat diaplikasikan. Karena yang menurut Gadamer sendiri, aplikasi atau kontekstualisasi ini merupakan bagian dari pemahaman hermeneutika. Ya, bisa dibilang metode Gadamer ini mirip-mirip dengan metode gerakan ganda atau development dari Fazlur Rahman, yang mana gerakan pertama kita menilik ke masa lalu, kemudian gerakan kedua kembali lagi ke masa sekarang untuk kontekstualisasi dan aplikasi
dari apa yang terkandung dalam naskah tersebut. Ya, saya kira kontekstualisasi ini yang perlu mendapat perhatian dan perlu ditekankan. Yang mana hal ini telah diusung oleh Mas Yazid dalam makalahnya, sehingga menyampaikan pesan-pesan yang dikandung oleh Ibn. Maka seyogianya setelah kita memahami isi dan metodologi yang digunakan oleh Kiai Hasyim dalam kitabnya, kita diharapkan mampu untuk mengaplikasikan sesuai dengan konteks zaman kita, bahwa kita hendaknya senantiasa menjalin tali persaudaraan dan menghindari perpecahan. Jadi menjalin persaudaraan ini dan saling toleransi tentunya itu patut kita pahami dari dan patut kita tekankan dari pemaparan makalah dari Mas Yazid. Jika kita menilik kepada paruh pertama abad 20 pada zamannya Hasyim tersebut, kita akan melihat bagaimana perkembangan ilmu hadis itu semakin mencuat dalam kajian keislaman Indonesia. Seperti lahirnya gerakan Islam itu menumbuhkan kajian Islam di masyarakat. Di zaman itu muncul organisasi-organisasi seperti Syarikat Islam, Nahdlatul Ulama, Al-Irsyad, Ahmadiyah, Persatuan Islam, dan lain sebagainya. Jadi sejumlah organisasi tersebut itu telah memberikan kontribusi dalam mewarnai corak kajian hadis di Nusantara, terutama yang dimotori oleh pentolan-pentolan dari organisasi tersebut, seperti halnya Kiai Hasyim dari NU, Syekh Ahmad Surkadi dari Al-Irsyad, dan Ahmad Hasan dari Persatuan Islam. Namun tak hanya tokoh sentralnya saja, para anggota juga mengkaji secara seksama problematika umat yang berkembang yang kemudian menghasilkan publikasi yang bermuatan hukum dari problem serta disertai dalilnya baik dari Al-Quran maupun hadis. Publikasi tersebut itu ada kalanya berbentuk majalah dan juga ada yang berbentuk kumpulan atau flat seperti itu ya mungkin. Seperti halnya Persis itu mengeluarkan Landai ini nak, landai. Ayo. Dan juga Iya, oke. dia ada kumpulan putusan takjid dan lain sebagainya. Terbitan berupa majalah atau surat kabar ini Lebih panjang. dinilai lebih efektif dalam menyalurkan gagasan-gagasan Islam pada masa tersebut. Termasuk saluran menyampaikan gagasan Islam ini. Strategi yang berkembang dalam menyebar ilmu hadis seperti yang berlaku pada memunculkan gagasan-gagasan Islam dalam majalah yang telah disebutkan sekarang, yang tadi. Nah, ini merupakan tantangan bagi kita untuk kontekstualisasi tadi. Di era sekarang, di zaman digital ini, telah mewarnai kehidupan kita, menjadi tantangan bagi kita untuk turut mewarnai corak kajian keislaman. Media digital itu menawarkan kemudahan untuk memperoleh informasi, dan juga sebaliknya, media digital juga menawarkan kemudahan untuk menyalurkan informasi. Maka dari itu kita seyogianya memanfaatkan hal tersebut demi terciptanya dialog keislaman, khususnya di bidang ilmu hadis. Namun tak hanya itu, kajian yang sebagaimana disampaikan dalam artikel itu tidak berupa kajian yang fanatik terhadap golongan atau mazhab tertentu, akan tetapi kajian yang penuh toleransi dan penuh harmonis. Ya, diharapkan kajian-kajian seperti itu yang hidup kita. Jadi saya sampaikan kembali bahwasanya ada 3 tugas kita bersama. Ya, ini pertama,
selain mengkaji kitab-kitab yang berasal dari Timur Tengah maupun Barat, hendaknya kita juga menilai kembali Turas Ulama Nusantara dengan kajian kritis dan seperti yang telah dilakukan oleh Mas Yazid ini. Bahkan lebih lanjut lagi, kita dituntut untuk menulis hal yang baru yang nantinya dapat digunakan oleh orang-orang kita. Yang kedua, mengaplikasikan apa yang terkandung dalam Turas Ulama Nusantara, dan dalam hal ini kita mengaplikasikan apa yang terkandung dalam kitab At-Tibyan dalam rangka selalu menjalin ikatan persaudaraan, menghindari perpecahan, selalu bersikap toleransi. Ini merupakan hal yang penting karena ya seperti yang saya utarakan tadi, aplikasi ini merupakan salah satu bentuk pemahaman, sehingga kalau dalam istilah Gamer itu building atau membentuk karakter dari orang yang memahami. Ya, kemudian yang ketiga, tantangan kita yaitu memanfaatkan media digital untuk menghidupkan kajian Islam, khususnya di bidang hadis, yang mana diharapkan masyarakat dapat dengan mudah mengaksesnya. Dan tidak lupa bahwasanya kajian-kajian yang kita hidupkan itu kajian-kajian yang harmonis, penuh toleransi, dan sebagainya. Ya, itu 3 poin yang menjadi tugas kita bersama dalam mewujudkan kajian Islam yang dinamis dan harmonis dan penuh toleransi. Tak hanya mewadahi dari sisi agama kita, juga punya sikap toleran terhadap agama yang berkembang di masyarakat Indonesia. Mungkin cukup sekian dari paparan saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Mas Fajar Syarif Mubarok yang telah memberikan komentarnya. Oke teman-teman, untuk sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab dan diskusi bersama. Jadi di sini aku ini bakal membuka 3 pertanyaan yang dibatasi 3 pertanyaan, dan untuk kode bertanyanya bisa memakai raise hand, dan dipersilahkan kepada teman-teman untuk bertanya sesuai yang sudah disampaikan tadi. Baik, apa ada yang ingin ditanyakan? Ya, Mbak Nurlailatul Badriah, silahkan untuk bertanya. Pertanyaan nanti akan dikumpulkan terlebih dahulu, baru sudah dikumpulkan akan kita berikan kepada Mas Yazid untuk menjawabnya. Ya, terima kasih Mas Moderator. Saya akan bertanya, tadi telah disinggung mengenai toleransi. Nah, bagaimana sih batasannya itu? Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Mbak Nurlailatul Badriah. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya kembali? Oke, buat Mas Zain, silahkan untuk
memberi pertanyaan. Mas Zain? Untuk hostnya apa bisa menyalakan mic-nya? Udah ada suara saya. Ya, terdengar. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya saya mohon maaf karena saya tadi masuk ke Zoom-nya telat karena ada sebuah kendala. Akan tetapi saya semalam itu membaca bahwa kitab At-Tibyan itu adalah karangan kitab Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang inti dari kitab tersebut menjelaskan tentang jaga tali persaudaraan dan jauhi perpecahan dan lain-lain. Nah, pertanyaan saya di sini, bagaimana penyelesaian pemateri Mas Yazid dan kawan dengan atas isu-isu yang baru-baru ini terjadi, seperti kemarin kasus dari Habib Rizik. Nah, itu menurut pandangan Mas Yazid, penyelesaian Mas Yazid itu bagaimana? Cukup segitu aja, karena dari materi ini kan bersinambungan. Mungkin itu sih. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Zain. Oke teman-teman, tinggal satu pertanyaan lagi nih. Apakah ada yang ingin bertanya kembali? Saya izin bertanya. Kedengaran ya? Oke, silakan Mas. Saya izin bertanya, yang tadi pemateri itu ada ijazah sanad keilmuan langsung dari gurunya bersama Syekh Mahfud At-Tarmasyi ketika belajar di Makkah. Nah, yang saya tanyakan itu ijazah sanad keilmuan apakah yang dimaksud, apakah itu Sahih Bukhari atau Sahih Muslim atau Sahih Tirmidzi atau yang lainnya. Gitu, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mas Iwan Firmansyah telah memberikan pertanyaannya. Oke, sesi selanjutnya. Ya, pertanyaan yang tadi akan dijawab oleh Mas Yazid dan bisa juga dibantu dengan Mas Fajar Syarif Mubarok. Kepada keduanya dipersilakan. Baik, terima kasih pada pertumbuhan pertanyaan. Yang pertama yaitu bagaimana batasan toleransi. Bagaimana batasan toleransi. Baik, di sini saya akan menjawab. Bagaimana sih batasan toleransi itu? Di sini kan kita banyak ya, ada yang masuk gereja gitu kan ya. Ada yang masuk gereja ini dengan tenang-tenang saja, ada yang ya pokoknya toleransinya ini banyak di Indonesia ini, banyak yang bertentangan dan ada pula yang setuju dengan konflik tersebut. Inti dari batasan batasan toleransi itu seperti di mana halnya firman Allah yang di dalam surat Al-Kafirun ya, lakum dinukum waliyadin. Jadi ketika sampai pada ranah akidah, ketika pokoknya tidak sampai mencampuri akidah antar agama yang lainnya. Jadi ketika agama Islam dan agama Kristen misalnya, kita ini tidak sampai mencampuri urusan-urusan yang dia juga. Jadi kita hanya pada koridor ranah-ranah sosial. Seperti halnya saya contohkan ini ada satu hadis
Ini pakai sanad nggak? Di Sahih Bukhari ya. Kalau sanadnya ini, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik 'an az-Zuhri qala akhbarana Ubaidullah bin Abdullah bin Mas'ud anna Abu Hurairah qala qama Arabiyyun fabala fil masjid. Jadi ketika ada seorang Arab Baduy ini berdiri ya, kemudian fabala fil masjid. Beliau Arab Baduy waktu zaman dahulu ini kan masih belum mengenal Islam sepenuhnya ya. Mengenal Islam sepenuhnya, fabala fil masjid, dia itu pipis ya. Pipis di dalam masjid atau di luar masjid. Ada yang mengatakan riwayat lain ini di ujung masjid. Fabala fil masjid, faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi ini bersabda kepada para sahabat. Jadi yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, ada yang riwayat lainnya itu Abu Hurairah, tapi kan riwayat da'uhu, jauhilah gitu. Pergilah. Jadi sahabat ketika itu waktu itu sedang ingin ibarat ya ingin melarangnya gitu, ingin mengusir si A'rabi tadi. A'rabi ini Arab Badui tadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam fahariku ala bauli sadam ma'in aw danuban. Kemudian Rasulullah pun bersabda, siramlah air kencing tersebut dengan air, segayung air atau seember air ya. Kemudian Nabi pun bersabda lagi, innama bu'ithtum muyassirin wa lam tub'atsu mu'assirin. Jadi kita ini diutus atau Rasul kita ini diutus untuk membuat keringanan, tidak untuk membuat kesusahan. Inilah yang perilaku Nabi Muhammad yang dicontohkan di dalam hadis Sahih Bukhari itu. Jadi ketika ada Arab Baduy ya kan kencing di dalam masjid, di dalam ya, ada yang diriwayatkan di dalam masjid, ada yang di luar masjid juga. Pokoknya dia itu mengencingi masjid. Coba kalau kejadian di sekarang ini, kira-kira kayaknya dibakar orang tersebut ya. Kira-kira itu. Ini Nabi pun mencontohkannya, itu tidak mengusirnya, bahkan tidak mengusirnya. Ketika para sahabat ingin mengusirnya, itu Nabi tidak. Jangan. Da'uhu. Jauhilah, pergilah. Tapi kita ini diutus untuk innama bu'ithtum muyassirin, untuk meringankan. Jadi kita itu harus toleran terhadap yang lainnya. Ini Arab Baduy yang waktu pada masa itu terkenal dengan kerasnya, terkenal dengan ya pokoknya ini Arab Baduy ini sering rihlah gitu. Para sahabat udah pengen marah aja itu, menenteng pedang, apalagi sahabat Umar. Sahabat Umar ini kan sahabat yang keras ya, keras. Nah, dalam toleransi itu, ini adalah batas toleransi terhadap koridor sosial. Nah, ketika menyangkut masalah akidah, barulah kita tidak boleh mencampurinya. Masalah yang sendiri juga banyak. Ada satu kisah lagi yang menarik juga. Ini Imam Syafi'i ketika itu berkunjung ke makom makbarohnya Imam Abu Hanifah. Jadi pada mazhab itu sebenarnya mempunyai perbedaan amaliyah yang begitu banyak. Imam Hanafi dengan Imam Maliki ini mempunyai 14.000 amaliyah yang berbeda, tetapi dia itu tidak saling menggontok-gontok ya, tidak saling mencela satu sama lainnya. Inilah yang harus kita tiru. Ketika itu Imam Syafi'i berkunjung ke makbarohnya Imam Abu Hanifah, kemudian beliau ziarah di situ dengan 7 hari lamanya. Kemudian dia itu membaca Al-Quran dan ditujukan setiap khataman Al-Quran itu kepada hadiahnya itu kepada Imam Abu Hanifah. Dan singkat cerita itu masuklah waktu subuh. Nah, waktu subuh ini perbedaannya mazhab Hanafi dengan mazhab Syafi'i ini kan kunut ya, masalah kunut. Ini masalah furu'iyah juga, masalah kunut. Nah, Imam Syafi'i ini sholat subuh ini tidak memakai kunut. Padahal kita tahu Imam Syafi'i ini adalah yang menganjurkan kunut. Ya. Imam Abu Hanifah ini tidak. Nah, ketika itu ditanya oleh muridnya, ya imam, ya imami, wahai imamku, mengapa engkau tidak melaksanakan sholat subuh ini tidak menggunakan kunut? Dijawab oleh Imam Syafi'i,
karena aku ingin memuliakan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini tidak menggunakan kunut, maka aku akan muliakan, aku akan hargai pendapatnya. Inilah yang bentuk toleransi juga, bentuk toleransi. Nah, mungkin itulah batasan dari toleransi itu sendiri. Ketika dalam koridor sosial, nah itu tinggal diketahui hukum-hukumnya. Kemudian yang koridor akidah, baru kita tidak boleh mencampuri urusan-urusan yang lain. Mungkin itu seperti itu. Baik, terima kasih Mas Yazid. Apakah dari Mas Fajar Syarif ini akan memberi tambahan atau sanggahan terkait batasan toleransi ini? Ini ya sedikit tambahan tentang dari mana sih asal toleransi itu. Jadi ketika orang yang pemahamannya sedikit, kan pasti ketika muncul hal yang baru, loh kok gitu, kok begini, kan begitu. Tetapi ketika kita punya rasa pengetahuan dan juga rasa saling memahami antar sesama, ketika muncul hal baru, itu ya mungkin kita akan sedikit kaget ya. Ada yang begini, tapi kita berupaya untuk memahami apa sih dan kenapa hal tersebut terjadi, apa yang mendasari orang lain berbeda terhadap kita. Ya, ini tentu tidak hanya dari tataran perbedaan agama ya, termasuk tataran perbedaan pemahaman itu yang seperti yang disampaikan oleh Mas Yazid. Nah, jadi kita perlu untuk memperluas pengetahuan kita agar kita tidak mudah kagetan, sehingga kita bisa saling memahami orang lain dengan penuh pemahaman dan kasih sayang. Ya, karena seperti kata pepatah kan, tak kenal maka tak sayang. Mungkin cukup itu saja. Baik, terima kasih Mas Fajar telah memberi sedikit tambahan. Berlanjut ke pertanyaan yang kedua dari Mas Jen. Bagaimana penyelesaian isu-isu yang saat ini terjadi tentang kasus Habib Rizik? Bisa dipersilahkan kepada Mas Yazid untuk menjawabnya. Terima kasih atas pertanyaannya. Terkait konflik yang saat ini sedang terjadi ya, seperti yang dicontohkan Mas Jen tadi deh, itu Habib Rizik. Saya taklid saja kepada Gus Baha ya. Kita seorang Habib kan, meskipun yang tadi yang saya sampaikan itu, meskipun kita mempunyai perbedaan pendapat, meskipun kita mempunyai perbedaan corak pandang, sudut pandang, itu tidak bisa kita semena-mena untuk saling menjustifikasi ya. Ini kita harus berdiskusi dengan sopan santun, dengan menghargai pendapat orang lain, dengan tidak mengolok-oloknya. Kita tidak dapat mengolok-oloknya, tidak boleh kita mengolok-oloknya, karena Islam sendiri itu kan agama yang ramah ya, agama yang santun. Kemudian ketika ditanya Nabi itu, ayul islami afdol, agama apa, Islam manakah yang paling sempurna atau paling afdol gitu, yang paling utama? Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, gitu kan. Adalah orang yang saling mengasihi, saling menjaga lisannya, kemudian saling ya intinya silaturahmi juga. Ini kita harus utamakan ya. Kita harus utamakan dalam persatuan, memupuk persatuan di Indonesia. Ketika kita ini saling berdebat dengan hawa nafsu kita, gitu, dengan hawa nafsu, oh pendapat ini salah, oh pendapat ini salah, kita harus mengetahui terlebih dahulu mengapa pendapat tersebut itu dia utarakan, mengapa pendapat tersebut harus diutarakan. Nah, oleh karena itu kita tidak boleh langsung menjustifikasinya. Dengan kata lain, Kiai Hasyim Asy'ari juga mencontohkannya agar saling tidak boleh fanatik terhadap suatu golongan,
ketika ada suatu mazhab, ketika dicontohkan ada suatu orang, kunna indan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kunna julisan indan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu ada seorang pemuda ini duduk di majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi pun berkata, faqala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la yujalisuna yaum, pokoknya tidak boleh duduk orang yang sedang memutus silaturahmi. Ketika itu orang tersebut mempunyai konflik terhadap bibinya. Kemudian fa'ata rajul tersebut bangunlah pemuda tersebut itu menemui bibinya dan kemudian menyambung silaturahmi. Nah, inilah yang harus kita utamakan, yaitu jangan adanya saling perpecahan, jangan ada saling perpecahan karena berbeda salah. Berbeda pendapat itu bukan berarti ada yang salah satu tidak begitu sebenarnya. Berbeda pendapat mungkin dia harus mengedepankan ukhuwah Islam yang akan terjadi. Seperti yang saya sampaikan. Saya serahkan kembali sebelum ke Mas Fajar Syarif, Mas Zen, apakah ingin menyanggah dari perjawaban yang telah diutarakan oleh Mas Yazid ini? Baik, terima kasih atas Mas Yazid, penjelasannya sangat keren sekali. Yang saya pertanyakan dari tadi intinya bagaimana sikap Mas Yazid selaku mahasiswa atas terkait penyelesaian atas terkait kasus tersebut. Kan banyak di kasus tersebut itu umat Islam sendiri itu terpecah dari segi dari segi pemikiran dan lain-lain. Meskipun dalam hadis pun sudah diterangkan bahwa keluarga Nabi itu bagaimana caranya dia pasti akan masuk surga. Dan saya sedikit dan saya menambahkan lagi untuk pertanyaan, mohon maaf ya Pak, terkait isu-isu di sekarang, bahwa kemarin itu baru saja terjadi seperti Menteri Agama melarang azan untuk memakai toa. Nah, itu pun bahkan ada video yang viral itu dari ibu-ibu itu yang berbuat bagaimana, yang mengolok-olok gitu loh, yang mengolok-olok menteri tersebut sampai foto menteri tersebut itu di banner itu diinjak-injak. Nah, yang inti dari pertanyaan saya ini, bagaimana kita selaku mahasiswa itu membantu menyelesaikan hal tersebut. Itu mungkin, terima kasih, mungkin gitu ya. Baik, Terima kasih Mas Zen. Silahkan Mas Yazid, bisa diberi tambahannya? Terhadap penyelesaian konflik penyelesaian konflik ini seharusnya kita tarik lagi kepada para tokoh juga ya, para tokoh. Jadi harusnya menurut saya pribadi ini penyelesaian konflik ini kita ini sama-sama dalam rangka ini saling menyadarkan masing-masingnya bahwasannya ini adalah masalah furu'iyah saja seperti yang azan tadi ya, azan itu sebenarnya di dalam Bulughul Maram
itu ada yang mengatur sebenarnya, ada hadisnya dalam Bulughul Maram itu bab azan. Kemudian terkait kayak penginjak-injakan banner Gus ini ya, Gus Yakut juga itu sebenarnya kita harus menyadarkan yang lainnya bahwasannya Islam ini tidak sesempit itu. Islam ini luas gitu ya. Tidak hanya berkutat pada persoalan polemik azan saja. Bahwasannya kita di Indonesia ini kan tidak hanya hidup agama Islam saja ya, tapi banyak agama yang lainnya. Kita harus menyadarkan itu menggunakan digitalisasi medsos-medsos kita bisa gunakan dalam menangkal atau menyanggah dari isu tersebut. Nah itu kita harus galakkan, misalnya menggunakan hadisnya, ini hadisnya apa, itu bisa kita gunakan menggunakan media sosial. Apalagi kita notabene-nya ini adalah ilmu hadis ya, ilmu hadis. Itu banyak sekali hadis-hadis terkait toleransi, itu banyak sekali. Apalagi yang tadi sudah saya contohkan, jangan pemuda yang Arab Badui tadi saja mengencing masjid itu tidak menjadi permasalahan pada zaman Nabi. Kenapa ini cuma atur azan saja kok menjadi permasalahan? Kenapa menjadi permasalahan? Kenapa menjadi itu yang harus kita galakkan lagi terkait media sosial, digitalisasi hadis juga. Ini tuh yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih Mas Yazid. Mungkin dari Mas Fajar Syarif Mubarak ingin memberikan solusi atau tambahannya. Saya tidak bisa berkomentar apa banyak ya, karena ya saya sendiri kurang mengikuti isu yang dimaksud. Jadi kalau ya pandangan saya sendiri mengikuti beberapa tokoh itu, setidaknya minimal itu kita tidak memperkeruh suasana. Diam, tidak berkomentar itu merupakan ya sesuatu yang cukup bagus dengan tidak memperkeruh suasana. Itu dalam hal minimalnya. Tetapi kalau mampu, ini dalam kutip kalau mampu, ya kita berusaha untuk menerangkan sebenarnya apa yang terjadi. Ya kadang itu media itu menyelewengkan dari apa yang sebenarnya terjadi dengan apa yang disampaikan oleh media itu kadang berbeda. Ya, seperti yang disampaikan oleh Mas Zainuddin tadi, pelarangan azan. Tetapi menurut sumber yang saya dapat itu bukan pelarangan azannya, tetapi pengaturan kebisingan selain azan, termasuk kiroah tersebut itu. Ya, pengaturan kebisingan dari hal-hal tersebut, bukan pelarangan azannya. Kalau dari sumber yang saya dapat sih seperti itu. Jadi kita perlu untuk, ya kita kan background-nya ilmu hadis ya. Kita meneliti sumbernya, sumber berita tersebut dahulu. Kita benar nggak seperti ini? Ya, karena kadang media-media sekarang banyak di era sekarang kan era post-truth, mana kita di bawah suasana begini, akhirnya kita baper, kita ngamuk-ngamuk. Nah, seperti itu diusahakan kita hindari. Ya, kita cari sumber yang benar-benar dapat dipegang. Mungkin cukup itu dari saya. Baik, terima kasih Mas Fajar Syarif. Berlanjut ke pertanyaan yang ketiga nih dari Mas Irwan Firmansyah terkait ijazah sanad apa yang dimaksud tadi yang dijelaskan oleh Mas Yazid. Kepada Mas Yazid dipersilahkan untuk menjawab. Iya, baik. Ini penanya terakhir ya? Ya. Ijazah yang dimaksudkan di sini
Beliau itu mendapatkan ijazah pengajaran Sahih Bukhari. Pengajaran Sahih Bukhari, rantai sanad yang ke-24 dari Syekh Mahfud At-Tarmasi. Mahfud At-Tarmasi ketika beliau belajar keilmuan hadis di Makkah ya. Jadi beliau bisa dipanggil Hadratus Syekh juga itu karena beliau menghafalkan Kutubus Sittah ya. Jadi ada 3 tingkatan sebenarnya. 3 tingkatan dalam memahami hadis. Yang pertama itu al-faqih. Al-faqih ini adalah dia hafal 2000 hadis. Baru bisa disebut al-faqih. Yang kemudian yang kedua yaitu asy-syekh. Asy-syekh ini belum Hadratus Syekh ya. Ini dia itu hafal dan paham ya. Hafal dan paham itu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kemudian baru yang ketiga Hadratus Syekh. Beliau ini tidak hanya hafal dalam Sahih Bukhari-nya saja, tidak hanya hafal dalam Sahih Muslimnya saja, tetapi beliau Kutubus Sittahnya juga hafal. Ibnu Majah, terus kemudian Sunan Nasa'i dan lain sebagainya. Ini tuh yang dapat saya sampaikan. Beliau mendapatkan ijazah sanadnya itu pengajaran Sahih Bukhari ya. Di dalam sumber literaturnya itu seperti itu. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Yazid. Dari Mas Irwan, apakah sudah jelas dari jawaban Mas Yazid tadi? Ya, sudah paham. Terima kasih atas jawabannya. Oke. Oke, kita sudah berada di penghujung acara kali ini. Sebelum penutup, untuk Mbak Lail atau Mbak Suci memberikan dokumentasi berupa screenshot-nya. Oke, kalau gitu saya saja yang screenshot ya teman-teman. Diharapkan untuk teman-teman membuka kameranya terlebih dahulu. Oke. Baik, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih pada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya hadir di acara Tulis Season 1 ini. Saya sebagai MC sekaligus moderator, mohon maaf jika banyak salah kata atau kata yang tidak berkenan di hati para hadirin. Saya selaku moderator izin undur diri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman jangan lupa isi presensi dan sertifikatnya ya. Salasa sana